Buya yang saya hormati, saya mau nanya Buya. Buya, kita pernah mendengar di radioku bahwasannya kalau orang yang memberi makan pada orang yang tidak sholat, hukumnya haram. Apakah itu memberi makan yang sesungguhnya? Atau misalkan kita punya makanan yang lebih, lalu kita berikan kepada orang yang kita ketahui bahwasanya orang itu tidak sholat, apakah itu termasuk Buya? Adapun masalah jika ada orang tidak melakukan sholat, dan itu adalah orang yang tidak terhormat, memang hukum begitu bunyinya. Apalagi di saat orang tersebut mengatakan sholat tidak wajib, maka hukumnya murtad. Awas, hati-hati para orang tua, keluarga yang menemukan sanak kerabatnya itu keluar dari iman. Artinya Anda kalau masih berlemah lembut, belum ada ketegasan. Tentunya ketegasan ini pun proses ya, karena untuk membawa orang kepada kebaikan tentunya proses. Pertama lemah lembut, harus ada ketegasan kepada orang yang murtad. Misalnya naudzubillah ada seorang anak, semoga Allah menjaga putra putri kita semua, ada seorang tua menemukan anaknya keluar dari iman, tiba-tiba tidak percaya dengan Nabi Muhammad atau pindah agama. Baik, langkah pertama dan utama adalah membawa dia dengan kelembutan, karena bisa jadi dia berpindah agama karena memang tidak pernah menemukan kelembutan dari kaum muslimin. Ibunya dulu yang lembut itu didekatkan kepada para ulama dan seterusnya. Kalau sudah berkali-kali tidak bisa, baru setelah itu ketegasan. Jangan perkenankan dia menginjakkan kakinya di rumah Anda, karena apa? Dengan kelembutan Anda sudah coba, ternyata dia masih tidak mau, maka ketahuilah, maka dengan ketegasan orang yang lain akan belajar. Sebab kadang sudah tahu anaknya murtad masih dimanja dan disayang gara-gara dia punya kerjaan gajinya paling tinggi. Ibunya pengen numpang masuk neraka bersama anaknya. Ini ada seorang tua, anak perempuannya dinikahi oleh seorang yang non muslim sehingga sampai murtad. Bahkan ini paling disayang, karena gara-gara apa? Dialah yang pernah ngirim kulkas, ngirim bulanan dan seterusnya. Innalillah. Bagaimana seorang ibu semacam ini? Katakan aku tidak butuh dengan itu semuanya, karena kau keluar dari agama. Mohon maaf, begitulah Islam tegas menghukumi orang murtad. Kalau orang asli, orang kafir asli, misalnya ada orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha berdampingan dengan kita, memang dari asalnya Hindu Buddha, ya kita wajib memperlakukan mereka dengan baik, bertendaga yang baik dengan mereka. Tapi spesial orang murtad, karena dia telah khianat kepada Allah dan Rasulnya, khianat kepada kaum muslimin semuanya, maka ya, kita perlu tegas dengan orang-orang semacam ini. Jangan dikasih kelembutan lagi. Kalau sudah kita coba sekali, dua kali, tiga kali, kalau nggak mau, harus ada ketegasan. Kau tidak boleh menginjakkan kakimu di sini, kau harus pergi, kau. Kalau sudah kita coba berkali-kali dan tidak mau, ini hati-hati. Lah murtad itu diantaranya mengatakan sholat itu tidak wajib. Kita memberikan setetes air, haram hukumnya. Tapi kalau kita menolong orang Nasrani yang haus, hukumnya wajib. Ingat ya, orang murtad itu hina, rendah dia. Jangan salah ya, ini bukan masalah kekejaman dengan kemanusiaan, tidak. Dia sendiri pengkhianat. Kalau kepada orang Nasrani haus, lapar, kita wajib ngasih makan. Tapi spesial orang murtad tidak boleh. Murtad. Dan orang yang meninggalkan sholat, ini selagi mereka masih meyakini sholat itu wajib, menurut madhab kita Imam Syafi'i, dia tidak dikatakan murtad, tapi melakukan dosa besar kalau mati dalam keadaan semacam itu, su'ul khotimah. Dikhawatirkan batinnya sudah murtad yang sesungguhnya, keluar dari iman yang sesungguhnya. Maka tegas, orang yang meninggalkan sholat itu harus diberi disayang. Caranya memberikan kasih sayang itu adalah diberi hukuman, termasuk kompak satu keluarga. Pertama ngingetkan. Setelah ngingetkan semuanya nggak mau, jangan diajak bicara dia, biar merasa terkucil, nanti merasa dihukum sebelum dihukum oleh Allah. Termasuk diantaranya apa? Tetap pernah ulama dikasih makan, jangan serta-merta dikasih makan dulu tapi sampai diingatkan, mohon maaf adik atau apa, untuk sementara memang aku harus memuliakan kamu karena kamu saudaraku yang baru lepas dari agama Islam, atau kamu tidak melakukan sholat, mungkin dengan bahasa lembut dulu, hari ini aku maafkan, hari ini aku masih bisa lemah lembut, tapi suatu ketika mohon maaf,
Kalau ternyata dalam batas tertentu kok kamu masih tetap tidak sholat, mungkin kita harus selesai komunikasi. Dan aku tidak boleh memberikan makan kepadamu. Kalau aku memberikan makan kepada kamu, haram aku memberikan makan kepadamu. Kalau seandainya keluarga itu tegas begitu, nggak ada satu anak pun yang melanggar, tidak ada satu anak pun yang berani meninggalkan sholat. Ini gara-gara bapak ibunya biasa saja meninggalkan sholat, sudah. Anaknya tidak sholat, tenang saja. Anaknya nggak kursus matematik, bengok-bengok, teriak-teriak. Ini model apa ini? Anaknya ketinggalan, nggak lulus matematika, nggak lulus fisika, nggak lulus biologi, itu nggak lulus ini. Kamu kenapa begini? Kursus ini. Anaknya nggak sholat, nggak pernah bingung. Mungkin itu sudah satu paket, sama-sama di neraka dengan anaknya. Semoga ahli surga semuanya. Baik. Jadi memang kaidahnya, jika ada seorang yang tidak melakukan sholat, memang menurut madhab Syafi'i, memang dia masih dianggap sebagai seorang muslim mukmin. Tapi ingat, kalau disuruh tobat masih tidak mau, disuruh sholat tidak mau, hukumannya pada akhirnya juga dipenggal lehernya. Artinya penggal leher sampai, orang kok kejam banget loh. Ingat kejam bagaimana wong? Demi keselamatan dia kok. Justru dikasih sayang yang sesungguhnya agar dia itu tidak masuk neraka. Sebab dengan meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Kok dipenggal lehernya? Loh, itu kan tidak serta-merta juga di istitab. Istitab itu diminta untuk tobat. Disadarkan sholat neng, sholat mas, sholat kang, sholat a. Suruh sholat dulu. Didekatkan ulama. Sampai setelah tidak mau, nah ini perlu ketegasan. Jangankan kok ngasih makan, mestinya dihukum oleh negara penggal lehernya. Bukan urusan ngasih makan saja. Sebab gara-gara keluarga tidak pernah mendidik, alangkah banyaknya orang meninggalkan sholat. Kalau semua keluarga itu kompak, ini urusan Allah ini. Jadi tidak boleh ada main-main di rumah ini. Rumah ini dibangun atas dasar cinta kepada Allah. Tidak boleh ada yang melanggar. Jangankan urusan sholat, urusan yang lainnya pun tidak berani, karena rumah itu dibangun dengan cinta, dengan kenal Allah. Urusan budaya-budaya kafir misalnya, kalau sudah rumah dibangun dengan rumah terhormat, nggak ada seorang anak perempuan membawa laki-laki ke rumahnya, nggak mungkin. Karena apa? Dibangun rumah ini terhormat. Urusan membawa laki-laki loh ya, urusan pacaran misalnya, karena di rumah itu sudah terbiasa rumah terhormat, rumah mulia, tidak mungkin. Bahkan orang mau datang pun sudah mikir-mikir sih. Ada anak gadisnya satu, laki-laki, wah ini serem rumahnya nih, enggak. Bisa begitu, karena terbangun rumah itu ada rambu-rambu, ada undang-undang. Coba kalau biarkan semuanya, sehingga kalimat tidak usah dikasih makan ini sebenarnya pendidikan, bukan menghukum, bukan menjerumuskan dia. Biar mereka sadar, kalau sebuah keluarga itu mencintai, kalau sudah seandainya kembali kepada kebaikan, mereka melaksanakan sholat wajib, kita hormati, makan bersama dengan mereka dan seterusnya. Itu loh yang harus dipahami. Cuman kadang dipotong, wah kejem banget gara-gara meninggalkan sholat langsung tidak dikasih makan. Sebagai seorang istri yang menemukan suaminya tidak melakukan sholat, Anda harus lemah lembut dari awal, dengan kasih sayang sambil mengingatkan dia, abang sholat abang, dan mungkin abang, saya wajib patuh kepada suami. Harus punya keberanian. Yang memberikan makan dirimu adalah Allah, bukan suamimu. Abang mohon maaf, saya sangat sayang kepada abang, saya cinta sepadamu. Jadi saya mohon di saat abang tidak sholat itu, mungkin cinta tetap cinta, tapi kadang-kadang pengabdian saya harus saya tinggalkan nanti pada suatu ketika nanti. Hari ini aku masih bisa memasakkan nasi, besok ya mungkin saya target deh sebulan saya akan menakkan nasi buat abang, sampai abang berpikir abang mau sholat atau tidak. Kalau ternyata batas bulan terakhir nanti kok abang tidak sholat, saya tidak boleh mengabdi lagi. Suami tidak sholat, bayangkan, istri tidak sholat, dipiara orang tidak sholat, akan mengajari anak lain tidak sholat. Jadi ketegasan itu sebetulnya cinta. Kalau sudah mikir begitu, seorang suami apalagi dengan istri yang sudah saling mencintai, kadang berat. Mungkin sholatnya demi istri dulu, tapi terbiasa dengan kebaikan, datang ke masjid, ketemu orang, didoakan rahmatnya masjid, rahmatnya majelis, imannya semakin kuat nanti. Jadi tujuannya itu jangan sampai. Makanya musuh-musuh Allah itu orang-orang di luar Islam itu kalau menggambarkan Islam itu tidak dengan proses yang panjang begini, langsung nggak sholat penggal lehernya, ini potong tangan, ini sholat Allahku serem banget nih, penggal leher, potong tangan kan. Ini adalah kalimat-kalimat yang, tapi lihat tidak semudah itu, ada prosesnya. Tapi Anda harus tahu hendaknya seperti itu, tapi tidak boleh langsung gara-gara nggak sholat sekali saja, mohon maaf bang ya, gara-gara kamu tidak sholat
saya tidak mau masakkan nasi. Istrinya ngomong, dari kemarin kamu tidak pernah masak kan, bisa. Memang dasar pemalas dia. Jadi dari awal dibenahi dulu, baik, baru nanti ada muqaddimah, dikasih isyarat bahwasanya saya berkhidmah pun akan berakhir kalau kamu tidak mau sholat. Karena sebetulnya, karena kalau sudah pada batasnya nanti, kalau kamu masih tetap tidak sholat, saya haram membantumu. Selesai. Jadi akan mikir seorang suami itu, oh berarti istriku ini luar biasa, dia berani, dia cintanya masih ada denganku, cuman gara-gara aku tidak sholat dia meninggalkan aku. Berarti penting banget sholat bagi dia, iman yang ada di hatinya. Oh, akhirnya dia sholat. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.